Iya, yuk kita puji nama Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mainkan dengan musik. Oh iya, setelah nanti kata musik kita ganti dengan alat musik ya Bu. Iya. Kita sama piano aja iya, ya. oke. Aja, yuk. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Beng 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 piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Ding 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 ding. Anak-anak, mari kita akan memulai kebaktian ini, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan, Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk ibadah online pada hari ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bu Leni, Ya, yuk. anak-anak sekolah minggu itu kan masih kecil ya. Wah, tapi walaupun kecil, karena punya Allah yang luar biasa, tentu anak-anak di sini juga punya iman yang besar ya. Iya, dan selalu setia ya. Oh, mengasihi sesamanya. sesama. Yuk kita memujikan lagu itu ya Bu ya. Iya, iya. Biar aku kecil ya. Iya. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melayaniku, aku jadi kuat. Sekali lagi. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melayaniku, aku jadi kuat. Yesus yang melayaniku, aku jadi kuat. Iya, yuk kita akan siapkan hati kita ya untuk kita mau mendengarkan firman. Kita ajak anak-anak untuk memuji nama Tuhan. Tabur firman bagiku. Tabur firman-Mu ya. Mari kita akan memujikan nama Tuhan.
kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Kami masih diberi kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Mampukan kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, disiapkan dulu ya Alkitabnya ya. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Nah, mau nanya nih, siapa yang pernah sakit? Nah, mesti pernah ya. Bu Yayu juga pernah sakit. Nah, kalau pas Bu Yayu sakit itu ya, Bu Yayu itu pengen sembuh, ndak mau sakit lama-lama. Soalnya sakit itu ndak enak. Mau makan ndak enak, ndak bisa pergi, nggak bisa main, ndak bisa kerja, cuma tiduran di rumah aja, badannya ndak enak. Nah, tentu anak-anak kalau sakit seperti Bu Yayu ya, pengen sembuh ya. Nah, ternyata ada yang seperti kita loh, kalau sakit pengen sembuh. Nah, ini kenalkan. Namanya Bapak Naaman. Bapak Naaman ini panglima di kerajaan Aram. Bapak Naaman ini baru sakit. Beliau sakit kusta. Dan Bapak Naaman ini pengen sembuh. Oh ya, kerajaan Aram ini tetangganya bangsa Israel ya. Nah, kalau di bangsa Israel, kalau orang kena sakit kusta, itu dipisahkan dari banyak orang. Dikucilkan gitu ya, tinggalnya jauh dari penduduk. Karena penyakit ini sangat menular dan dianggap sebagai kutukan. Tapi kalau di kerajaan Aram, orang kusta tidak dikucilkan. Mereka bisa tetap tinggal bersama dengan keluarganya. Istrinya Bapak Naaman ini mempunyai seorang hamba perempuan yang berasal dari Israel. Nah, melihat Bapak Naaman ini sakit, nah kita lihat ya di 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Hamba perempuan itu mengatakan kepada istrinya Bapak Naaman begini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, perkataan hamba perempuan ini disampaikan kepada Bapak Naaman. Akhirnya Bapak Naaman pergi ke Israel. Bapak Naaman pergi ke Israel dengan membawa surat dari Raja Aram untuk Raja Israel. Setelah sampai di Israel, surat Raja Aram ini diberikan kepada Raja Israel. Nah, Raja Israel jadi bingung setelah membaca surat dari Raja Aram, karena Raja Aram meminta untuk menyembuhkan sakitnya Bapak Naaman. Nah, melihat kebingungan Raja Israel, wah, apa yang terjadi ya? Kita lihat nih di 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Nah, Nabi Elisa melihat raja yang kebingungan ya, lalu mengatakan demikian kepada Raja Israel melalui utusannya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Lalu selanjutnya, setelah Raja Israel menyampaikan soal Nabi Elisa kepada Bapak Naaman berangkat ke rumah Nabi Elisa. Sesampainya di tempat Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa itu menyuruh utusannya untuk menemui Bapak Naaman dan mengatakan kalau Bapak Naaman pengen sembuh, nah agar Bapak Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mendengar itu, Bapak Naaman jadi marah. Kita lihat ya di 2 Raja-Raja 11 ayat 12. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ada nih pegawai Naaman mengingatkan Bapak Naaman. Apabila ia yakin Nabi Elisa memiliki karunia dari Allah untuk menyembuhkannya, maka Bapak Naaman harus taat melakukan apa yang Nabi Elisa perintahkan. Yuk kita lihat di kisah di 2 Raja-Raja 5 ayat 14 apa yang terjadi selanjutnya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Anak-anak, dari kisah Bapak Naaman tadi ya, kisah tersebut meyakinkan kita semua bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit yang kita alami. Sama seperti Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman, Tuhan juga memakai dokter dan obat-obatan untuk menyembuhkan kita. Tuhan juga memakai orang tua kita untuk merawat kita sehingga kita dapat segera sembuh. Jadi, kalau kita sakit, berdoalah meminta kesembuhan dari Tuhan. Tapi jangan berdoa aja ya. Selain berdoa, kita juga perlu taat melakukan apa yang diperlukan untuk kesembuhan. Contohnya, mau ke dokter. Siapa yang susah ke dokter kalau sakit? Nah, harus dipaksa-paksa. Nah, terus kalau sudah dapat obat, yang susah minum obat siapa? Nah, nggak boleh seperti itu ya. Nah, kalau pengen sembuh, ya mau ke dokter, terus mau minum obat. Nah, disuruh istirahat ya istirahat. Nah, melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui orang tua yang merawat kita, itu cara Tuhan memberi kesembuhan kepada kita. Lalu, kalau sudah sembuh, jangan lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya kepada kita. Amin. Teman, sesudah kita belajar firman Tuhan, kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami di saat kami sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan kami, dan kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya yuk, barusan kita mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Allah itu sangat luar biasa ya. Hari ini anak-anak belajar ya. Iya. Kalau Tuhan menyembuhkan Naaman, itu Allah yang hebat ya. Allah yang hebat ya. Tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Tidak ada masalah yang tidak dapat selesaikan ya. Mari kita memuji nama Tuhan ya yuk. Lagunya Iya. Bersama Yesus lakukan perkara iya, yang bersama anak-anak kita memuji nama Tuhan. Dia
saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini seru loh. Kita mau game bersama-sama. Gamenya nanti ada linknya ya. Linknya nanti di-share di grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Jangan lupa untuk screenshot saat kalian ikut game ini dan dikirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Anak-anak, kita sudah di penghujung sekolah minggu hari ini. Yuk kita mau mengakhirinya, kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur sekolah minggu kami boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak di dalam kegiatan sekolah setiap hari, biarlah Tuhan boleh memberkati. Berkati juga di dalam keseharian mereka untuk kesehatan mereka. Berkati juga orang tua anak-anak di dalam mendidik anak-anak, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Yoel, kami berdoa untuk Vindi, kami berdoa untuk Gabriel. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak ini di dalam tumbuh kembang mereka. Dan terima kasih untuk 1 tahun yang boleh terlewati untuk anak-anak ini. Dan Tuhan, kami juga mendoakan untuk GKI Pahlawan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menyertai GKI Pahlawan di dalam pelayanannya untuk jemaat yang ada di GKI Pahlawan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.